Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang idiom yang ada di bab 2. Di sini ada sedikit idiomnya, mari kita langsung aja cek ke idiom nomor 1. Take a deep breath. Ambillah nafas yang dalam. Nah, take a deep breath, idiom ini maksudnya adalah to pause something, untuk nge-pause atau untuk menahan sesuatu. Maksudnya ketika kamu lagi memikirkan sesuatu, kamu bisa take a deep breath. Untuk apa? Supaya kamu bisa berhenti sebentar dan berpikir dengan lebih jelas. Nah, contoh kalimat dari idiom take a deep breath adalah that is wrong, itu salah, not the answer, bukan jawabannya. Take a deep breath, ambil nafas dalam-dalam and try to think, dan cobalah untuk berpikir. Nah, di sini take a deep breath itu bukan berarti kemudian kamu benar-benar diminta untuk bernafas dengan dalam, bukan, tapi kamu diminta untuk berhenti sejenak dan berpikir dengan lebih jernih. Contoh yang kedua, please take a deep breath to lose your temper. Ambillah nafas yang dalam untuk menurunkan temper, ini adalah rasa marah kamu. Nah, ketika kamu marah, kamu diminta untuk berhenti sebentar dari kegiatan kamu supaya kamu tidak lebih marah. Di sini adalah fungsi dari idiom take a deep breath. Kamu harus berhenti dari melakukan sesuatu supaya bisa lebih jernih, supaya lebih tenang. Yang nomor 2, idiomnya adalah come across, berpapasan. Nah, come across ini adalah artinya to meet or find by chance. Nah, ini maksudnya adalah ketika kamu menemukan atau bertemu dengan sesuatu tapi secara tidak sengaja. Jadi come across, melintas begitu saja. Contoh kalimatnya adalah I have something come across in my mind. I have something, saya memiliki sesuatu yang come across, yang melintas in my mind, di pikiran saya. Jadi secara tidak sengaja sesuatu itu melintas begitu saja. Yang contoh yang kedua, I came across these old photos. Saya menemukan atau saya tidak sengaja menemukan these old photos, foto-foto ini, foto-foto tua ini when I was studying the closet, ketika saya merapikan lemari. Came across itu juga bisa diartikan dengan saya tidak sengaja terlintas atau menemukan, itu juga bisa. Jadi bisa dua ya maknanya. To meet, karena di sini kan meet and find. Nah, di sini yang kalimat yang kedua itu came across, itu bisa kamu terjemahkan dengan secara tidak sengaja menemukan sesuatu. Apa yang ditemukan? Old photos, foto-foto yang sudah tua. Idiom yang nomor 3, mountain view, pemandangan pegunungan. Idiom mountain view maksudnya adalah the view dominated by mountains. Pemandangan yang didominasi oleh gunung-gunung atau pegunungan. Di sini contoh kalimatnya adalah some people mention, beberapa orang menyebutkan Salatiga as a mountain view city, sebagai kota yang dipenuhi dengan pemandangan pegunungan. Contoh yang kedua, mountain view, pemandangan pegunungan is the most interesting part of the uptown trip. Adalah bagian yang paling menarik dari jalan-jalan ke kota. Nah, di sini uptown trip ini adalah maksudnya ketika kalian jalan-jalan ke sebuah kota tapi lebih ke menanjak ke atas gitu ya. Uptown trip itu maksudnya. Nah, di sini mountain view ini bukan berarti melihat gunung gitu ya, tapi pemandangan pegunungan. Maksud dari idiom mountain view. Idiom yang terakhir adalah roundabout. Roundabout ini maksudnya adalah ketika suatu jalan itu berputar-putar atau memiliki liku-liku, circuitous atau or devious. Roundabout artinya adalah circuitous. Circuit, kalau kalian tahu kata-kata circuit itu adalah berhubungan dengan perjalanan atau jalan yang berliku-liku seperti perlombaan F1 itu. Nah, roundabout ini adalah jalan yang berliku yang memiliki putaran yang sama atau yang dekat
Seperti kalau Salatiga itu kan semuanya berhubungan jalan-jalan ya. Maka kita bisa menyebut jalan-jalan yang saling berliku ataupun berputar atau bersirkuit. Bisa saling ketika kalian lewat jalan di pulutan lalu lewat ke lurus terus kalian bisa tetap masuk ke pusat kota. Itu maksudnya roundabout ya bagi yang sudah pernah ke Salatiga. Nah, contoh kalimatnya di sini adalah IAIN Salatiga, IAIN Salatiga. Kita bacanya bahasa Inggris ya. IAIN Salatiga is exactly side by side, benar-benar side by side ini adalah bersampingan with the Salatiga roundabout, dengan jalan lingkar Salatiga. Jadi di sini yang dimaksud adalah jalan lingkarnya Salatiga. Jadi berdampingan. Took a roundabout road because the bridge was closed. Ambillah jalan yang berputar, rute jalan yang berputar because the bridge was closed, karena jembatannya ditutup. Nah, roundabout ini bisa diartikan sesuai dengan makna yang di atas, berputar-putar atau berliku-liku, ataupun bisa juga sebagai jalan lingkar. Jalan lingkar itu ketika kalian lewat A, lalu ke B, kalian bisa balik lagi ke A. Seperti itu ya makna dari idiom roundabout. Oke, sudah. Ini pembahasan idiom yang ada di bab 2, halaman 11 di buku kalian. Jika masih ada yang kurang paham dari idiom-idiom ini, silahkan chat di WhatsApp group. And see you again on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.